Topik kita pada hari ini akan berbicara tentang yang pertama, inflation targeting framework dan jenis-jenis ekonomi moneter. Jadi dua topik ini yang akan menjadi topik bahasan kita pada saat ini. Inflation targeting framework. Otoritas moneter dalam hal ini Bank sentral memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Nah, dalam pasal tersebut tercantum kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, di sini kestabilan nilai rupiah atau mata uang merupakan stabilitas harga barang atau jasa yang bisa dilihat dari tingkat inflasinya. Tercatat sejak tahun 2005 setelah diresmikannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya. Kebijakan yang disebut sebagai inflation targeting framework ini menganut sistem free floating yang memiliki peran dalam kestabilan harga dan finansial negara. Bank Indonesia hanya mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebih tanpa mengarahkannya ke tingkat tertentu. Dalam operasionalnya, otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia berwenang dalam menerapkan ekonomi moneter terhadap keuangan negara. Kebijakan ini nantinya akan diarahkan kepada sasaran-sasaran moneter yang ditetapkan sebelumnya, seperti suku bunga bank. Semua ini dilakukan untuk mencapai laju inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrumen-instrumen khusus. Itu yang menyangkut inflation targeting framework. Sekarang kita akan beralih ke topik yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis ekonomi moneter. Tahun 1998 terjadi krisis moneter dan yang pasti menyebabkan perekonomian Indonesia itu terguncang. Belum lagi aksi protes dari berbagai pihak dengan segala tuntutannya. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan khusus yang digunakan untuk mengatur peredaran uang untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Beberapa jenis ekonomi moneter yang bisa diterapkan yakni yang pertama, monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadangan bank, dan membeli sirkuit pemerintah. Jadi monetary expansive juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat. Kebijakan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam negara dan merangsang pertumbuhan bisnis serta konsumsi masyarakat. Umumnya kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan resiko inflasi yang juga akan semakin meningkat. Jadi kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan dengan meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat. Itu yang kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Jadi monetary contractive policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang tadi. Justru dia menambah peredaran uang. Pengurangan peredaran jumlah uang ini juga dikenal dengan politik uang ketat atau tight money policy. Tujuan utama dari penetapan atau penerapan kebijakan moneter kontraktif ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan ini antara lain yaitu meningkat jumlah suku bunga bank. Selain itu,
penjualan obligasi atau surat berharga pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan bank, juga termasuk cara mengurangi peredaran uang. Nah, dalam penerapannya atau kebijakan moneter kontraktif ini, pemerintah menggunakan beberapa langkah agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Nah, beberapa instrumen yang digunakan bank sentral sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter kontraktif ini adalah antara lain, yang pertama, Open Marketing Operation Instrument, ya. Open Marketing Operation Instrument yaitu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mencapai ekonomi moneter yang tepat, yaitu dengan melakukan operasi pasar terbuka. Nah, instrumen ini merupakan usaha pemerintah dalam mengendalikan peredaran uang dengan jalan melakukan penjualan atau pembelian terhadap government securities atau surat berharga pemerintah. Nah, jika ingin menambah peredaran jumlah uang, pemerintah akan membeli government securities yang telah beredar di pasar. Nah, dengan kata lain, pemerintah menambah jumlah uang yang beredar di pasaran dengan pembayaran terhadap surat berharga tersebut. Namun, jika ingin peredaran uang itu berkurang, pemerintah justru akan melakukan hal sebaliknya, yaitu menjual government securities atau SBI dan SBPU tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, uang yang ada di pasar akan diserap sehingga jumlahnya akan berkurang. Itu adalah cara yang pertama dalam penerapan kebijakan moneter kontraktif. Nah, kemudian yang kedua melalui cara suku cadangan wajib atau Reserve Requirement Ratio, adalah cara mengatur baik menaikkan atau menurunkan jumlah suku cadang yang ada pada pengatur kebijakan. Jadi menurunkan rasio cadangan wajib yang diberlakukan di bank merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan peredaran uang atau rupiah. Hal ini berlaku sebaliknya saat pemerintah ingin menurunkan peredaran rupiah. Yang ketiga adalah caranya dengan himbauan moral. Moral persuasion adalah kebijakan oleh pemerintah untuk mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada pihak terkait. Apa itu? Himbauan ini seperti menghimbau pihak bank untuk selektif dalam mengeluarkan kredit untuk menekan peredaran jumlah uang. Hal ini juga berupa himbauan kepada bank melakukan pinjaman uang dalam jumlah besar ke bank sentral untuk memperbanyak peredaran rupiah. Jadi ini adalah cara-cara yang diterapkan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter, baik dari kebijakan moneter ekspansif maupun kebijakan moneter kontraktif. Saya pikir topik kita pada saat ini inflation targeting framework dan jenis-jenis kebijakan moneter yang harus kita pahami pada saat ini. Mungkin itu saja dulu apa yang dapat saya share, saya bagikan dan saya berikan, kiranya berfaedah dan bermanfaat buat kita semua. Sekian.